السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله رحمني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya pada siang hari ini, sekalipun cuaca mendung tapi tidak menyurutkan semangat kita semua untuk bisa tetap hadir di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama kita mengikuti kajian satu majelis ilmu yang insya Allah menjadi salah satu sebab Allah akan mengokohkan keimanan kita. Semakin Allah menjadikan diri kita dekat kepadanya, dan mudah-mudahan karena pembahasan kita adalah tentang sosok manusia terbaik yang Allah pernah utus, maka dengan pembahasan yang secara rutin kita pelajari, kita ilmui, menjadikan kita mendapatkan bimbingan untuk bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar. Dan mudah-mudahan pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua bersama beliau di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kita belajar sirah nabawiyah agar tumbuh rasa cinta kita dengan kecintaan yang hakiki, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab kita bisa dipertemukan dengan kekasih hati kita, Habibu qulubina, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian serta para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh salah satu perwakilan DKM, Bang Dedi, bahwasanya ada di antara pengurus bahkan ketua yayasan dan juga keluarganya, serta boleh jadi jamaah lainnya yang memang Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit COVID-19. Kita doakan lewat keberkahan majlis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ikhwan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan mengkaji kelanjutan dari sirah nabawiyah, di mana kita sampai pada pembahasan fase sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ada beberapa peristiwa yang dicatat oleh para ulama sejarah
Di antaranya Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, yang dimana kitabnya yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum kita jadikan sebagai rujukan utama, walaupun ana tidak hanya menukil dari penjelasan yang beliau sampaikan dalam Ar-Rahiqul Makhtum. Ana juga mengambil penjelasan ya dari para ulama-ulama sejarah lainnya, ya, di antaranya dalam kitab Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hisham. Kemudian ada juga kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Adhiya Al-Umri, ya, dan para ulama lainnya, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi banyak sekali kitab sejarah atau buku-buku sejarah yang tentunya menjadi rujukan kami. Baik. Fase di mana sebelum turunnya wahyu ada beberapa kejadian yang nanti kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena belajar sirah itu bukan cuma mendengarkan cerita, kayak dengerin dongeng gitu ya. Nah, bukan. Tapi yang lebih penting adalah selain kita mengetahui tentang fase kehidupan ya yang dicatat di dalam sejarah yang dialami oleh Rasul kita Muhammad SAW, juga kita mengambil pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita jadikan panduan, acuan, pedoman di dalam kita mengarungi kehidupan ini, yang pada akhirnya kita berharap ketika kita meneladani sosok yang sangat sempurna, maka kemuliaanlah yang mudah-mudahan Allah akan berikan kepada diri kita semua. Nah, jadi ada fase di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kejadian-kejadian Allah memberikan penjagaan kepada dirinya untuk tidak jatuh kepada perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi meskipun beliau belum diangkat menjadi seorang utusan Allah, baik sebagai seorang nabi ataupun sebagai seorang rasul, kita sudah membahas tentang apa perbedaan nabi dan rasul ya pada pembahasan sebelumnya. Allah ternyata telah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Arti maksum itu terjaga ya di atas fitrahnya, di mana tidak diberikan rasa suka terhadap perbuatan-perbuatan haram atau terlarang. Ya. Ini penting untuk kita ilmui. Nanti juga kita akan ilmui. Kalau kita bisa ke Ustadz dapat penjagaan dari Allah sehingga selamat dari melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa. Insyaallah nanti kita akan sampaikan, kami akan sampaikan apa petunjuk-petunjuk yang disampaikan dalam Al-Qur'an, dalam hadis serta penjelasan para ulama tentang hal itu. Ya. Nah, jadi Nabi itu sebelum diangkat menjadi seorang utusan Allah, ya, beliau tuh memang sudah diberikan kemaksuman oleh Allah dalam artian fitrahnya tuh nggak suka dengan perbuatan-perbuatan haram. Misalnya beliau nggak pernah tuh walau setetes pun khamr masuk ke tenggorokannya, apalagi berseloki-seloki gitu ya. Nah, sebagaimana kebiasaan orang-orang di kalangan bangsa Arab, iya hobinya memang. Ya, apa sih hobi kita nih? Minuman-minuman yang sehari-hari akrab sama kita, teh manis gitu ya, teh manis, kopi. Orang Arab di masa itu ya sehari-harinya konsumsi khamr, ya. Bahkan sebagian sahabat pun memang sangat suka dengan khamr. Cerita tentang Hamzah yang memang dengan teman-temannya ya menikmati khamr sampai kemudian bahasa orang sekarang ngefly, hilang kesadaran. Kemudian dia lihat ya di luar tempat dia berkumpul ada beberapa ekor ya, 1 atau 2 ekor onta yang sedang ditambatkan. Tuh onta miliknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Onta apaan tuh? Buat modal acara walimah dengan ibunda Fatimah, dengan ya anak Nabi, putri Nabi itu Fatimah bintu Rasulillah. Tapi karena pengaruh khamr ya, belum lagi sambil mendengarkan dendangan dari para al-mughanniyat ya, biduanita. Tapi memang udah sepaket tuh. Orang kalau suka mabok pasti pasangannya apa? Dengerin apa? Musik. Tuh. Udah paketnya tuh.
Ya, karena memang dosa itu tunadi ukhtah. Dia akan mengundang dosa-dosa berikutnya, begitu. Ya. Nah, yang pada akhirnya dia sembelih tuh onta miliknya Ali sampai Ali nangis. Bayangin jemaah, beliau orang fakir, mau nikah, ya Nabi ajarkan bikin walimah. Oh iya, ternyata beliau memang masih punya ya koleksi atau stok binatang atau onta yang beliau miliki, ya. Tapi ternyata disembelih jemaah dengan sebab pengaruh khamar. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun belum dinobatkan menjadi seorang utusan Allah dan belum turun ayat tentang pengharaman khamar. Itu kejadian yang tadi Anda ceritakan, Hamzah udah masuk Islam. Cuma memang belum turun ayat tentang pengharaman khamar. Ya, na'am. Nah seperti itu, Nabi kita Muhammad SAW terjaga dari minum khamar. Gak pernah beliau tuh walau setetes pun khamar masuk ke tubuhnya atau ke tenggorokannya. Ya, nggak pernah tuh beliau menyembah berhala. Ya, terjaga. Bahkan walaupun memang ada hal-hal yang sifatnya manusiawi, apalagi saat itu beliau masih dalam kategori usia muda, ya, yang dimana umumnya anak-anak muda di zaman dulu sebagaimana anak-anak muda di zaman sekarang itu suka dengan acara-acara hiburan. Ya, sempat juga ada 2 peristiwa di mana beliau tuh ingin ikut hadir di acara walimahan yang di mana di situ terdapat acara ya didendangkan musik dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau orang bikin acara walimah pakai ada acara musiknya segala, itu bukan modern, tapi itu adalah budaya jahiliyah. Kita suka bangga gitu ya. Wah, undang artis terkenal. Na'udzubillah. Ya, di antaranya dalil yang disampaikan oleh atau dari sahabat Ali ibn Abi Thalib, beliau mengisahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma hamamtu bima kana ahlul jahiliyah yahummuna bihi illa marrataini minad dahr." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, enggak pernah terbetik dalam hatiku untuk ikut-ikutan acara-acara kaum jahiliyah kecuali sebanyak 2 kali. Ya, kapan aja tuh? Kilahuma ya'simunillahu ta'ala minhuma. Ya, beliau cerita dari kedua keinginan beliau untuk ikut di acara-acara orang-orang jahiliyah yang di situ ada musik, ada kumpul-kumpul campur baur laki-laki perempuan. Ternyata kedua keinginan tersebut ya tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Allah menjaga diriku pada 2 keinginan tersebut sehingga tidak terwujud keinginannya. Ya. Qultu lailah li fatan kana ma'i min Quraisy fi a'la Makkah fi aghnamin li ahliha tar'a. Satu malam beliau cerita, aku sedang bersama seorang pemuda Quraisy di pinggiran kota suci Mekah yang saat itu ya sedang menggembalakan kambing. Ya. Kemudian aku berkata kepada pemuda tersebut, absir li ghanami hatta asmura hadhihi al-lailah bi Makkah kama tasmurul fityan. Beliau katakan, aku minta tolong kepada dirimu ya, tolong jagain kambing gembalaan saya nih. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, saya pengen begadang. Ya. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Mekah ketika ada acara walimah. Ya, beliau pengen hadir di acara tersebut. Maka berkatalah pemuda Quraisy tersebut yang dimintai tolong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Naam. Baik, ya, saya akan bantu engkau. Saya jagain deh ya kambing-kambing gembalaan ini. Fa kharajtu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat acara tersebut. Falamma ji'tu adna darin min duri Makkah sami'tu ghana'an wa sawta dufufin wa zamrin. Dan ketika beliau mulai beranjak keluar, ia menuju tempat acara tersebut, ia baru 1 atau beberapa rumah mendekati tempat acara yang dimana aku sudah mulai mendengar tuh
ya, suara lantunan, musik, nyanyian, ya, bahkan ada juga suara seruling, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, faqultu ma hadza, ya, acara apa ini? Karena Rasul belum pernah gitu kan. Acara apa ini? Maka yang mendengar mengatakan, orang-orang yang mendengarnya mengatakan, ya, fulan tazawwaja fulanah li rajulin min Quraisy, tazawwaja imra'atan. Ya. Beliau katakan si fulan menikahi seorang fulanah, ya, seorang putri dari kalangan bangsa Quraisy. Ya. Maka Rasulullah SAW mendengar suara lantunan musik dan juga nyanyian-nyanyian tersebut, sampai kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghalabatni aini, dibuat ngantuk sehingga kemudian tertidur. Dan tidaklah beliau kemudian bangun, ya, melainkan beliau dibangunkan oleh panasnya terik cahaya matahari. Masya Allah. Artinya apa nih? Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi memang Rasulullah juga manusia sebagaimana kita yang memiliki keinginan-keinginan untuk ikut di acara-acara hiburan. Tapi karena memang acara tersebut adalah acara yang di dalamnya terdapat maksiat. Dan beliau Allah persiapkan menjadi seorang utusan Allah yang memang harus terjaga. Dan ini memang spesial. Penjagaan Allah terhadap Rasulullah Muhammad SAW itu berbeda sebagaimana penjagaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi lainnya. Ya, sebagian nabi dan rasul ketika di masa mudanya pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk kategori pelanggaran. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang pernah enggak sengaja ketika misahin, ya, dua orang yang sedang berseteru, ya, yang berkelahi, belum misahin, cuma memang Allah jadikan beliau kan kuat, mungkin kedorong atau ketonjok dikit itu, ya, mati langsung tuh orang, ya. Nah ini pula ini dijadikan sebagai titik lemah ketika orang-orang yang nggak mau menyambut seruan dakwah Nabi Musa, dia balikin tuh, di masa lalu engkau pernah membunuh dan sebagainya. Tapi kalau pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah benar-benar jaga. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, nggak pernah melakukan perbuatan pelanggaran atau dosa-dosa. Yang sehingga kemudian dijadikan oleh orang-orang yang menentang dakwahnya sebagai cara untuk dia menolak seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah begitu sempurna terjaganya aja kan nggak ngejamin, ya, orang-orang yang diseru untuk ke jalan Allah itu, diajak menuju jalan Allah itu mau ikut dirinya, ya. Nah, karena memang masalah orang tuh pada akhirnya ikut kepada jalan kebenaran yang disampaikan oleh seseorang itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama nih kita, apalagi kedudukan kita yang nggak bisa dibandingkan dengan diri Rasulullah SAW, manusia paling mulia. Lah kalau dakwah, jangan targetnya orang itu harus ikut ana, Ustaz. Jangan. Yang paling penting, ya, terus perbaiki cara di dalam kita menyampaikan, metode di dalam menyampaikan ajaran Allah, sehingga kita sangat berharap itu menjadi wasilah atau sarana sampainya hidayah nanti yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi penentu nyampe atau enggaknya Allah. Jadi enggak futur. Itu yang bikin kita futur. Udah kapok deh Ustadznya, ana sih enggak mau lagi udah, ya, dakwah sama keluarga aneh. Itu kan. Ya, kenapa? Udah didakwahin baik-baik, enggak ada yang mau ikut. Lah, emang kuasanya kita yang membuat keluarga kita nih, kerabat kita, sahabat kita tuh mau ikuti ajakan kebenaran yang kita sampaikan? Enggak. Itu haknya Allah. Hidayah itu murni hanya Allah yang mampu memberikannya. Kita hanya bertugas memposisikan menjadi sebab sampainya hidayah itu sampai, ya, tiba kepada diri seseorang. Gitu. Tapi penentunya nanti yang menyampaikannya itu Allah. Ya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau nggak bisa tuh ngajak pamannya sendiri, Abu Talib, untuk masuk ke dalam Islam, pamannya, dan yang nyampein Nabi. Ya, akan tetapi justru yang dipilih oleh Abu Talib adalah ya seruan dari Abu Jahal CS. Di samping faktor lainnya kenapa Abu Talib terhalang dari hidayah, ya diantaranya karena sifat nggak enakan. Ya, nggak enakan jemaah, sifat nggak enakan yang nggak pada tempatnya. Ya, ketika Abu Jahal dan yang lainnya berkata, "Atarghabu millata abik?" Ente udah benci, wahai Abu Talib, dengan agama bapak moyangmu. Ya. Akhirnya apa? Karena merasa nggak enak, akhirnya diikutin tuh. Dia acuhkan ajakan Nabi untuk mengucapkan kalimat tauhid. Makanya hati-hati dengan sifat nggak enakan nih. Tempatkan pada porsi yang benar. Ya. Makanya kalau kita ditanya nih, misalnya seseorang bertanya ya kepada Ustadz, gimana Ustadz? Sebaiknya ana hijrah dari tempat kerja yang kayak gini Ustadz, atau ana tetap berada di lingkungan kerja yang seperti ini dengan harapan ana mendakwahi teman-teman ana? Ya, ketika banyak pelanggaran di situ. Tergantung. Koreksi diri kita, kategorinya kita nih memiliki sifat yang seperti apa. Kalau kategorinya yang nggak enakan, jangan. Kayaknya nih lemah nih untuk terus berdakwah, lebih baik cari tempat kerja yang lain. Tapi kalau kita orang yang kokoh, komitmen, ya nggak peduli orang mau ngomong apa, yang jelas ini kebenaran dan saya sudah memperbaiki cara menyampaikan, masya Allah, tetap bertahan, gitu ya. Jadi lihat kapasitas diri. Ya, kalau sifat nggak enakan lebih dominan ada pada diri kita, yang pada akhirnya kita tuh jadi ya udah ikut gimana pada umumnya deh, gitu. Nah, hati-hati. Ya, karena itu yang menjadikan seseorang terhalang dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi luar biasa bagaimana penjagaan Allah kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum diangkat menjadi seorang nabi pun beliau terjaga. Ya, sehingga selamatlah beliau untuk ikut-ikutan ke acara yang dimana di dalamnya terdapat perbuatan maksiat. Maka kita bisa mengambil lagi satu hukum syariat di antara faktor yang menghalangi atau menghilangkan hukum wajibnya kita menghadiri undangan walimah. Jika dalam acara walimah yang antum mau hadiri itu ada acara-acara maksiat kepada Allah, di antaranya diselenggarakannya ya musik. Apa tanya, ente bikin walimahan acaranya apa aja? Ya habis akad nikah udah, kemudian ya ramah tamah makan-makan, udah selesai. Ya, antum perlu tanya, ada musiknya? Oh ada, gitu kan? Anak undang artis terkenal, ya salam, jangan datang ya, nggak boleh datang. Ya, sehingga yang hukum asalnya wajib menghadiri undangan walimah menjadi nggak boleh. Ya. Nah, dan Allah berikan penjagaan kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dibuat tertidur, tidak sadar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak jadi mengikuti acara-acara kemaksiatan tersebut. Inilah bentuk penjagaan Allah ya kepada beliau sekalipun beliau belum diangkat menjadi seorang nabi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan juga bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap dirinya terkait dengan ibadah yang benar, ya itulah yang harus dijalani. Rasul terhindar dari melakukan praktek ibadah yang nggak benar, yang nggak sesuai syariat. Ya, di antaranya tentang masalah haji. Syariat haji disempurnakan tentu dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tapi dasar-dasar pensyariatan ibadah haji kan sudah ada sejak zaman dulu, khususnya ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau yang memang Allah amanahkan dia bersama anaknya Ismail ya membangun Ka'bah. Nah, artinya aktivitas manusia menjalani ibadah haji itu dari dulu sudah dikerjakan. Ya. Nah, dan inti dari ibadah haji adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat tergambar dari kalimat talbiyah yang diucapkan.
Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu atau seruanmu ya Allah yang tiada sekutu bagimu. Labbaik, maaf ada sedikit ya, berbagi ilmu ya. Labbaik ini ungkapan yang seharusnya kita masyarakatkan jemaah. Ketika kita dipanggil misalnya, apalagi yang manggil kita adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, orang tua misalnya. Ya, saya siapa nama antum? Yusuf. Yusuf, labbaik, masya Allah. Itu sopan banget jemaah. Labbaik. Tapi kalau orang Betawi disingkat. Gimana kalau orang Betawi sih? Baik, begitu ujungnya doang. Ya, itu asalnya dari labbaik. Ya, ana ingat banget tuh ya Abahana rahimahullah. Beliau senang banget tuh. Ya, kalau beliau panggil kita anak-anaknya, kemudian kita jawab dengan labbaik ya Abi. Labbaik bah, gitu kan. Masya Allah. Ya, senang. Ya, itu bentuk ya jawaban yang sangat sopan jemaah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah yang tiada sekutu bagimu. Innal hamda, segala bentuk pujian, wan ni'mata, segala bentuk kenikmatan, laka wal mulk, dan segala bentuk kekuasaan atau kerajaan itu hanyalah milikmu ya Allah. La syarika lak, ending kalimat talbiyah, penegasan kita sama sekali tidak mau melakukan perbuatan syirik. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Ya, itu dari dulu konsep talbiyah tuh kayak gitu. Tapi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terjadi banyak perubahan. Nabi mengalami hal itu. Kalimat talbiyah yang seharusnya merupakan penegasan tentang kalimat tauhid, tapi justru di situ mengandung kesyirikan. Ketika ada kalimat tambahan ya illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Tiada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang engkau miliki. Tuh, Lata, Uzza, Manat, Hubal boleh deh gitu ya. Ya kayak gitu tuh jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak pernah tuh melakukan hal itu. Ya, Zaid ibn Harithah ketika memang melihat kebanyakan orang tuh kalau tawaf mengelilingi Ka'bah, selain mengelilingi Ka'bah ya, mereka juga sambil mengusap berhala-berhala, bahkan berhala yang merupakan wujud Allah melaknat ya sebagian hambanya yang melakukan perbuatan zina di kota suci, khususnya di dekat Ka'bah. Ya, yang pernah kita bahas dulu di pembahasan awal, ada dua nama. Siapa tuh? Muda-mudi yang kemudian Allah laknat menjadi batu, menjadi patung. Ada yang ingat gak? Wallahu a'lamu bissawab. Lupa Ustaz. Iya, Nailah. Isaf dan Nailah. Ya, Isaf dan Nailah. Itu tiap muter usap. Ya. Muterin Ka'bah, kelilingin Ka'bah, usap. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melakukan hal itu. Ya. Allah jaga tuh. Berat hati untuk melakukan hal itu. Karena memang Allah sudah tanamkan tuh ya bagaimana pondasi tauhid yang sudah mulai menghujam dalam hatinya, nggak mau tuh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman sekarang emang Isaf Nailah udah nggak ada lagi. Tapi masih ada juga yang diusap yang sebenarnya nggak disyariatkan untuk diusap. Ya, seneng banget tuh diusap-usap. Makam Ibrahim tahu ya? Ya, yang oleh pemerintah kerajaan Saudi itu dibuat tempat seperti sarang burung tuh. Ya, yang atasnya tuh warna keemasan, itu kan mengkilap banget. Gimana nggak mengkilap? Tiap saat tuh diusapin tuh diusap oleh para petugas-petugas ya kebersihan di sana. Tapi ternyata nggak sedikit jamaah haji atau umroh yang hobinya ngusap-ngusap juga tuh. Allahu Akbar. Ya udah jauh-jauh Ustadz, masa kesini nggak pakai ngusap lah gitu. Ya, apa harapannya Pak? Biar berkah Ustaz. Gak ada berkah. Berkah kalau antum ikut sunnah Rasul. Selesai 7 kali putaran, sholatlah menghadap sisi makam Ibrahim, bukan ngusap-ngusap. Udah ada petugasnya yang digaji. Gitu ya.
Nah itu tuh hal-hal seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa lalu melihat kelakuan banyak manusia tawaf, usap Nailah, ya usap si Isaf, ya Isaf dan Nailah. Nauzubillah. Ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga untuk tidak menyimpang di dalam melakukan praktek ibadah lainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji, dan saat itu ya beliau melaksanakan ritual wukuf. Ya, berarti ini kaitannya dengan masalah bid'ah, penyimpangan tata cara di dalam perkara ibadah. Rasul dijaga dari melakukan bid'ah. Ya. Baik. Di saat kebanyakan orang-orang dari suku Quraisy dengan beragam macam kabilahnya, saat mereka berhaji, khususnya tiba di tanggal ke-9, ya, tanggal 9 bulan apa? Zulhijjah, ya. Saat jemaah haji wukuf di padang Arafah, ternyata kebanyakan orang-orang Quraisy melakukan wukufnya di Muzdalifah. Lihat, kalau kita ambil hikmah, kita coba telusuri apa tuh alasannya, Ustaz. Padahal kan memang udah turun temurun nih, yang kemudian disempurnakan dalam syariat Nabi Muhammad tentang ibadah ritual haji kan. Wukufnya sama tuh di Arafah. Tapi kenapa kemudian orang-orang musyrikin Quraisy melakukan penyimpangan dari sisi ibadah, yang dimana mereka nggak mau wukuf di Arafah, tapi maunya wukufnya di mana? Muzdalifah, karena Muzdalifah masih bagian dari tanah haram, tanah suci. Jadi kalau kita masuk wilayah Mekah, itu nggak semuanya masuk kategori ya tanah haram, ardul haram, tidak. Makanya kan kalau kita umrah atau haji, biasanya ke dalam perjalanan tuh dikasih tahu tuh sama mutawifnya atau guide-nya. Itu tuh ada semacam gapura, itu ada tulisannya haddul haram, batasan tanah haram. Artinya lepas dari ini, itu bukan kategori tanah haram lagi, yang tidak berlaku hukum-hukum saat kita berada di tanah haram. Artinya apa? Memang tanah haram itu memiliki kemuliaan, baik yang ada di Madinah ataupun di Mekah dan Mukarramah. Tapi yang namanya konsep ibadah itu kan mengikuti syariat yang sudah ada, yang sudah baku, gitu kan? Nggak bisa dengan pakai logika atau dengan perasaan atau mengacu kepada kebiasaan nenek moyang, tidak. Nah ternyata orang-orang Quraisy, mereka kenapa beda? Wukufnya maunya di Muzdalifah, karena Muzdalifah bagian dari tanah haram. Sedangkan Arafah itu masuk kategori udah keluar dari tanah haram atau tanah halal. Ya. Dan mereka memang terkenal, orang-orang musyrikin Quraisy itu adalah orang-orang yang kategorinya asyadidu ala dinih atau al-mutahammis, orang yang fanatik tuh. Ya, tapi fanatismenya yang tidak didasari atas ilmu. Ini nih bahaya nih. Fanatik boleh, tapi fanatik terhadap qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau fanatik kepada selain itu bahaya. Itu yang ditunjukkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka fanatik, ya. Tapi fanatik tidak dengan dasar ilmu. Akhirnya syaitan mudah menggoda manusia. Ya, dalil mereka kenapa mau tetap tuh, ya, wukufnya di tanah haram, yaitu di Muzdalifah, nggak mau ya wukuf di Arafah sebagaimana yang memang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Mereka mengatakan, innakum in 'azzamtum ghaira haramikum istakhaffan nasu biharamikum. Jika kalian pindah, ya artinya menurut mereka tuh jika kalian melakukan wukuf di tanah halal, itu di Arafah, kalian tuh nggak mengagungkan tanah haram. Jika kalian mengagungkan selain tanah haram, ya, maksud mereka padang Arafah itu merupakan tanah halal, bukan tanah haram. Ya jika kalian mengagungkan Arafah, maka nanti orang-orang akan meremehkan, menyepelekan tanah haram kalian tuh. Dalil apa tuh? Logika. Penghalang hidayah, menyimpangnya manusia ya dari syariatnya Allah itu karena apa? Permainan logika, tidak mau taat terhadap syariat yang sudah baku. Ya.
Padahal kan simple, enak. Cara beragama yang benar itu adalah mengikuti ajaran yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita ikuti. Kita kaum muslimin mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat. Enggak perlu repot-repot memodifikasi, menambah, mengurangi dan sebagainya. Gampangan mana coba? Mengikuti atau menambah-nambah atau mengurangi? Mengikuti. Simple jemaah. Masya Allah. Akhirnya mereka tidak mau keluar dari tanah haram menuju Arafah untuk wukuf. Dan mereka berkata, nahnu ahlullah. Nih, muncul kesombongan. Makanya Anda katakan tadi kan, satu penyimpangan itu akan mengundang penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Satu dosa akan melahirkan dosa-dosa berikutnya. Dosa dari berpaling, ya, dosa berpalingnya dari syariat yang benar melahirkan dosa-dosa berikutnya, yaitu bentuk kesombongan di antaranya. Nahnu ahlullah. Mereka katakan kami adalah orang-orang yang khusus. Orang-orang khususnya Allah tuh, ahlullah. Ya, la nakhruju minal haram. Kami enggak akan keluar dari tanah haram. Masya Allah. Ini penyimpangan mereka sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun ia sama-sama dari Quraisy, namun karena Allah bimbing dirinya, Allah jaga tuh. Maka sahabat yang bernama Jubair ibn Mut'im berkata, adlaltu ba'iran li. Aku pernah kehilangan ontaku. Ya. Beliau menjadi saksi betapa Rasul komitmen dengan syariat yang benar. Ya. Jubair ibn Mut'im berkata, aku pernah kehilangan ontaku. Ya. Maka aku pun mencari ontaku tersebut pada saat hari Arafah. Fadhahabtu atlubuhu yawma Arafah. Aku keluar pergi untuk mencari onta tersebut pada hari Arafah. Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqifan bi Arafah. Dan aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu belum dinobatkan menjadi seorang nabi dan rasul, ya. Bahwasanya beliau waqifan bi Arafah. Nah, beliau berada di padang Arafah. Berdiri di padang Arafah bersama orang-orang yang melaksanakan, ya, ritual haji di Arafah. Faqultu hadza wallahi minal humsi fama sya'nuhu hahuna. Ya, maka aku berkata, kata Jubair ibn al-Mut'im, demi Allah, dia itu Rasulullah Muhammad itu termasuk Quraisy sebenarnya. Ya, tapi lantas kenapa wukufnya di Arafah? Heran. Ya, kenapa kok wukufnya di Arafah? Kebanyakan orang Quraisy di Muzdalifah. Ya, ini bukti bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar komitmen terhadap syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga seharusnya kita pengikutnya. Ya, kita komitmen dengan syariat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Nah, jadi Rasul diselamatkan dari melakukan maksiat, Rasul diselamatkan dari melakukan penyimpangan dari sisi tata cara ibadah, dari sisi ia melakukan kesyirikan. Makanya beliau enggak mau mengucapkan talbiyah yang mengandung kalimat kesyirikan. Beliau enggak mau usap-usap berhala. Ya, Masya Allah. Ini jemaah. Ya, meskipun beliau belum menjadi seorang nabi dan rasul, tapi beliau dijaga dari sisi akidah, beliau dijaga oleh Allah dari sisi akhlak, beliau dijaga dari sisi perangai atau perilaku dan lain sebagainya. Ya. Nah, dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah rahimani Allah wa iyyakum, agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjagaan kepada diri kita. Nah, ini penting. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa, ya, kita petik dari kisah sebelum, ya, diangkatnya beliau menjadi seorang rasul, sebelum diturunkannya wahyu. Ya, kita pun berharap kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah menjaga Rasulullah SAW, tidak pernah minum khamar, enggak pernah main judi. Ya, enggak pernah melakukan kesyirikan. Ya, tidak pernah tuh menyukai hal-hal yang terlarang seperti musik, kemudian campur baur laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Enggak pernah melakukan penyimpangan dari sisi syariat. Ya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dari sisi akhlak luar biasa. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, terkenal kejujurannya. Masya Allah. Ya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah. Dan kita pun insya Allah bisa. Kita berharap penjagaan Allah juga berikan kepada diri kita. Ya. Bagaimana caranya? Kita jadikan panduan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang cukup masyhur sering kita dengar, apalagi kalau kita mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-19. Ketika Rasulullah memboncengi salah seorang kerabatnya, yaitu sepupunya, siapa yang diboncengin? Sahabat siapa tuh? Abdullah bin Abbas. Yang saat itu masih kecil. Sebagian ulama hadis katakan, ada yang menyebutkan bahwasanya usia Abdullah bin Abbas belum genap 10 tahun. Jadi memang masih kecil. Ya, kuntu ghulaman. Beliau cerita tuh, aku ya saat masih bocah, bahasa kita dulu ghulam tuh bocah ya. Nah, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangannya, entah onta ataupun ya kuda atau keledai. Nah, lihat, ini menunjukkan satu hikmah lagi buat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat bersahaja dan bersahabat dengan golongan manapun, termasuk anak-anak. Beliau punya perhatian terhadap anak-anak. Sama, seharusnya kita juga gitu cuma. Jadi jangan cuek sama anak-anak. Kalau dia nakal, perlu dikasih tahu, beritahu. Berisik di masjid, kasih tahu. Bukan anak aneh ini Ustaz, jangan. Kasih tahu. Tanamkan nilai-nilai kebaikan. Ya, selain tentu kasih tahu juga orang tuanya, Pak, anak bapak terkenal nih, maaf, susah diatur Pak. Khawatir nanti jadi zalim, mengganggu jamaah lain yang sedang ibadah sehingga mereka nggak khusyuk, jatuhnya zalim Pak. Ya, maaf kalau bapak nggak bisa menenangkan dirinya, tolong ditunda dulu untuk nggak dibawa dulu ke masjid deh, sampai dia benar-benar siap. Tuh, kasih tahu jemaah. Tapi memang ada konsekuensi sih. Kadang-kala kalau kita ngasih tahu nih, siap-siap diambekin. Ya gak? Iya. Ujung-ujungnya nggak pernah lagi datang tuh kalau ikhlas. Iya, nggak rugi kita jemaah. Selama kita udah nyampein dengan cara yang paling baik. Sama nih. Ya misalnya di Al-Ikhlas, ya di sini komitmen dengan protokol kesehatan, pakai masker tuh. Kita hargai itu saudara-saudara kita yang memang konsep ya di masjidnya itu dia nggak jaga jarak misalnya, ya kita hargai udah masing-masing deh, gitu. Tapi jika memang berada di satu tempat yang memang aturannya telah disepakati, udah dibuat dan untuk disepakati, komitmen untuk kita laksanakan, ya laksanakan. Ada yang masih ngeyel, gitu ya. Ya Allah, masker sih ada, tapi di kantongnya, gitu ya. Dinasihatin, Pak pakai masker Pak. Maaf, di sini kan kita disiplin protokol kesehatannya. Yang ada apa? Nyolot jemaah. Tauhid ente lemah kalau begitu. Ya Allah. Ya, belum lama tuh begitu tuh. Pengurus-pengurus kita dicondet tuh begitu. Terus jangan kepancing ya, dia bilang. Iya Ustaz. Enggak kepancing Ustaz. Cuma memang kita tandain deh. Ya, kalau ketemu yang begini lagi emang Masya Allah. Ya, stok sabarnya harus lebih. Iya. Tauhid ente lemah nih, dia bilang. Kalau emang kena Covid, ya kena aja gitu kan. Lah, ini dia nih. Dia ngajinya sambil pules kayaknya nih. Nah, salah coba. Ya, rukun tawakal itu ada 2. Maksimalkan ikhtiar. Ya, dan kemudian sempurnakan kebergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai maskernya kita nih bagian dari menyempurnakan atau maksimalkan ikhtiar kita. Adapun nanti masalah kena atau enggak itu takdir Allah. Karena enggak jaminan juga kan? Enggak jaminan. Iya. Cuma kan ini bagian dari mengambil sebab. Sebab untuk mendapatkan manfaat atau sebab untuk terhindar dari madarat. Yang paling gampang ini. Oh gitu Pak ya. Iya, kalau udah ditakdirin enggak kena ya bakal kena. Sekalipun enggak pakai masker. Sama, udah ditakdirin ente kena. Walaupun 3 lapis ente kena. Oh gitu Pak. Jadi nggak perlu Pak ngejalanin faktor sebab gitu ya, nggak perlu. Tuh. Bapak kalau lapar gimana Pak? Ya, kalau Bapak lapar gimana?
berserah diri aja sama Allah. Ntar juga kalau Allah mau buat kenyang gitu, ya, mulai mikir dia, ya makanlah. Nah itu dia, itu sama tuh. Kalau bapak prinsipnya kayak tadi, seharusnya bapak nggak boleh makan, nggak usah makan pak. Kenapa? Kalau Allah takdirin kenyang, ntar juga kenyang gitu ya. Ini kan enggak, jalani faktor sebab untuk menghilangkan lapar itu apa? Makan. Tuh. Ya, baik jemaah. Masyaallah hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hal-hal yang perlu juga kita ilmu. Nah, bagaimana tips-tips yang disampaikan oleh para ulama? Ya, di antaranya agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah, kita coba ambil hikmah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan nasihat kepada Abdullah ibn Abbas yang saat itu beliau boncengi dan masih dalam usia bocah ya, masih anak kecil tuh, masih berusia kecil. Ya, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjaga dirimu. Ini lihat ya, memang dari sejak kecil anak-anak kita nih udah dibiasakan akrab dengan bahasa yang baik. Ya, diajarin tuh komunikasi dengan bahasa yang baik. Agar apa? Agar kemampuan berbahasanya pun menjadi baik. Ya. Masalah dia cadel itu urusan beda. Sesuaikan aja. Tapi konsep ya penanaman kaidah-kaidah bahasa yang baik diajarin dari kecil. Ini lihat nih, ini luar biasa. Rasul berbicara kepada seorang bocah. Ya. Kerabat beliau, sahabat beliau itu Abdullah ibn Abbas yang masih kecil. Tapi dengan susunan kalimat yang luar biasa. Kita aja nih kalau nggak dapat penjelasan syarah dari ulama bingung. Lah Allah dijagain Ustaz. Gimana urusannya kan gitu ya. Ya. Nah, tapi Abdullah ibn Abbas tahu, faham karena beliau sudah dibiasakan tuh dengan komunikasi menggunakan bahasa yang baik. Sama. Sekarang kan Masya Allah, Subhanallah, jangan racunin anak-anak kita dengan gaya bahasa yang aneh-aneh. Ya, ada kan kamus alay, ada, ya jangan dibeliin. Ya kan kamus alay, kamus gaul lah, macam-macam, jangan, nggak perlu cuma. Kasih anak kita tuh hal-hal yang bisa memberikan manfaat, kemampuan komunikasi yang baik diajarkan dari sekarang. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah. Maksudnya jaga Allah itu bukan kita menjaga ya sebagaimana Allah menjaga kita, sebagaimana orang tua menjaga anak-anaknya, enggak. Maksudnya jaga hukum-hukum Allah, jaga batasan-batasan Allah yang Allah tetapkan di dalam syariatnya. Kalau perintah berarti harus kita jaga dalam bentuk laksanakan. Kalau itu berupa larangan maka jauhi jauh-jauhnya. Itu bentuk penjagaan ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hak-haknya Allah. Ini penting. Apa haknya Allah? Untuk kita ibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah tanpa mempersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Tuh, jaga hak Allah. Ini agar kita ini dijaga oleh Allah sebagaimana Rasulullah SAW dijaga oleh Allah. Ya, apa bentuk penjagaan hak Allah yang harus kita tunjukkan? Jaga sholat kita jemaah. Nih, sholat nih. Ya, Allah kan katakan dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat-salatmu. Ya. Dan jagalah atau peliharalah salat wusta. Ini mana para ulama tafsir ya, lebih condong ya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salat wusta di sini salat asar. Ya, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah di dalam salatmu dengan penuh kekhusyuan. Allah perintahkan kita untuk menjaga salat. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada diri kita. Salat dijaga. Waktunya, tata caranya, kaifiyahnya, kekhusyuannya, faktor apapun yang bisa mengurangi ya kesempurnaan ibadah salat kita jauhi jemaah. Ya, makanya kan kalau sholat HP di silent itu untuk menjaga sholat kita agar jangan sampai rusak kekhusyuannya.
sekalipun ringtone-nya itu tilawah. Jangan. Bahkan Syekh Utsaimin menjelaskan itu bukan bentuk pemuliaan terhadap kalamullah ketika seseorang menjadikan ringtone HP-nya itu suara tilawah Al-Quran ataupun azan, bisa menjadi istihza, pelecehan. Ya, makanya jangan. Paling aman getar. Atau mungkin suara telepon jadul gitu ya, kering ya gitu tuh. Insya Allah nggak musik tuh, ya. Atau orang suara suara ketok pintu, tok tok tok, atau macam-macam gitu. Jangan musik. Nah, dan jangan pula murattal, jangan. Khawatir antum lagi masuk WC, ya Allah, lupa silent. Ar-Rahman, ya Allah, antum lagi nongkrong, ya. Ini gimana? Ya, hati-hati cuma. Ya. Jadi jangan jadikan ringtone HP kita itu suara murattal ataupun suara azan. Ya, baik. Nah, kita disuruh menjaga salat kita jemaah agar Allah berikan penjagaan terhadap diri kita. Ya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang menjaga salatnya di dalam surah Al-Ma'arij ayat 34. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Allah berikan pujian kepada orang-orang yang senantiasa menjaga, memelihara salatnya. Sama nih, kalau yang kaum bapak dia berangkat segera ke masjid ketika kumandang azan telah kita dengar. Yang ibu-ibu sama, mau lagi sibuk apapun, ada aktivitas sedang dilakukan, ya, selama tidak menimbulkan bahaya maka tunda dulu tuh. Lagi masak, tunda dulu, matiin atau kecilin tuh kompor, ya, tinggalin, salat dulu jemaah. Baik. Kemudian menjaga apalagi, ya, agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama katakan jaga kepala dan perut kita. Ada satu hadis yang derajat sanadnya hasan, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istihya minallahi haqqal haya, an tahfazar ra'sa wa ma wa'a wa tahfazal batna wa ma hawa. Sifat malu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat malu seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya adalah saat engkau menjaga kepalamu dan setiap yang ada di kepala kita. Begitu pula engkau menjaga perutmu serta apa yang ada di dalamnya. Ya. Menjaga kepala kita maksudnya apa nih dalam hadis ini? Jaga pendengaran. Tuh. Ya, jaga pendengaran kita. Makanya Allah jaga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk enggak suka dengan musik. Makanya hati-hati itu, musik ini Masya Allah, di antara senandung atau seruling-seruling syaitan itu adalah musik. Lahwal hadis, ya, perkataan yang memalingkan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Luqman. Ya, maka jaga tuh pendengaran kita. Jaga dari mendengar sesuatu yang enggak boleh kita dengarkan. Urusan pribadi manusia atau urusan keluarga orang lain itu nggak perlu. Kalau kita bukan orang yang dimintai nasihat tuh, kita kepo nggak perlu. Apalagi curi-curi dengar nggak perlu. Ya, di dalam rangka menjaga pendengaran. Ya, menjaga dari diri kita dari majelis ghibah, itu menjaga pendengaran jemaah. Ya. Agar sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita bisa tunjukkan ketika kita menjaga kepala kita. Ya. Sesuatu yang ada di kepala kita apalagi penglihatan. Makanya ada dalam Al-Qur'an, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan matanya.
Ini penting jemaah. Ya, penting bagi kita untuk menjaga pandangan. Karena Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah katakan, niat itu muncul bermula ya dari fikiran. Awalun niyah al-fikr. Ya. Awal yang menjadikan niat itu muncul dalam hati karena fikiran. Ya. Nah, kalau orang fikirannya dia bisa jaga fikirannya, oh masya Allah, selalu dia mengingat dosa-dosanya, takut akan azab Allah, maka akan muncul niatan kuat dalam hatinya untuk bertaubat. Ya. Dan ketika niat sudah muncul, maka akan berwujud amal. Pertanyaannya, apa yang menjadikan fikiran itu muncul, Ustaz? An-nazar, pandangan mata. Tuh. Ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga pandangan mata. Allah ingatkan kita untuk menjaga pandangan mata, baik laki-laki ataupun perempuan. Diperintahkan untuk menjaga pandangan matanya, untuk dia tidak umbar sebebas-bebasnya sekehendak hatinya. Untuk menjaga fikirannya, terjaga juga hati itu niatnya, maka terjaga pula amalnya. Ya. Nah, jaga pandangan mata. Makanya ketika ada seorang yang curhat, Ustaz, suami ana, na'udzubillah, ya, dia masih suka melihat gambar-gambar porno, video-video porno, dan anak ketahui itu, Ustaz. Padahal dikenal, ya, dia orang yang sudah, ya, multazim, orang yang sudah terbiasa tuh ikut kajian, istiqamah, ya, bahkan penampilan zahirnya pun, ya, menunjukkan sebagai seorang yang komitmen terhadap syariat. Tapi ternyata Anda ketahui banyak sekali tontonan-tontonan yang tidak baik, Ustaz. Ya, ini gimana Ustaz? Saya nggak tahan, saya mau cerai. Ya, ini ya seperti itu. Kalau terjadi seperti itu jangan langsung minta cerai. Ya, nggak boleh. Ini tugas seorang istri juga. Pendamping hidup tugasnya di sini nih. Ya, jangan ambil jalan pintas. Ya, taib. Bukankah dulu kenalnya juga memang belum benar kan? Nah, taib. Tolong di silent HP-nya. Nah, iya. Maka apa yang terjadi? Diminta nasihat. Gimana Ustadz? Tips agar anak bisa menasehati suami yang seperti ini. Yang pertama, jangan bercerai. Ya, karena kalau bercerai berarti tidak siap menghadapi ujian. Padahal Allah kehendaki ujian apapun yang Allah berikan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, ya, kalau enggak salah ayat ke-40, ya. Ya, dan sungguh kami telah menguji kalian manusia yang dengan ujian tersebut, ya, Allah akan mengetahui siapa di antara kalian yang tetap berjuang. Tuh. Jangan cerai dulu. Tunjukkan perjuangan ibu. Terus gimana Ustaz nasihatnya? Ya, sampaikan kepada suami, curhat dulu dengan cara yang baik-baik. Kenapa bang kok abang sampai jatuh kepada kemaksiatan yang seperti ini? Tanya dulu sebabnya apa? Afwan, bisa jadi karena dia nggak merasa terpuaskan dengan pelayanan sang istri. Tuh, kan? Kalau ternyata bukan karena itu, karena dia nggak kuat gitu, begitu muncul kan begitu. Kadang pop up makhluk halus yang kadang-kadang muncul, ya. Ya, antum mau buka kajian nih, oh pengen lihat tuh kemarin ada yang ketinggalan tuh apa ya kemarin disampaikan oleh Ustadz. Buka lagi streamingnya tuh, ya Al-Ikhlas, gitu kan. Tiba-tiba muncul aja ada, gitu kan. Atau kajian apapun muncul begitu. Nah, kalau si suami curhat, anak kadang muncul tuh hal yang seperti itu, entah iklan apa gitu ya. Syahwat anak terbangkitkan, akhirnya anak nggak berdaya menghadapi, ya, syahwat yang seperti itu. Akhir berlanjut melihat tontonan atau video-video yang lebih vulgar, na'udzubillah. Nah, kalau seperti itu kasih solusi. Oh, berarti bang, sebaiknya sementara say goodbye dulu dengan sarana yang bikin abang kayak gitu. Maksudnya apa? Jangan pakai Android dulu.
kembali ke peradaban masa lalu. HP-nya yang cuma bisa SMS sama telepon aja. Ya. Lo iya. Ya. Karena jelas-jelas orang itu tidak bisa menjaga diri ketika ada sarana yang memudahkan dirinya bermaksiat kepada Allah. Maka nggak ada lain cara ikhtiar yang paling ampuh untuk memutus kebiasaan buruknya menonton video-video porno ataupun ya gambar-gambar porno lainnya. Putus sarana yang memudahkan dia untuk melakukan maksiat tersebut. Rela, tinggalin dulu tuh. Ya. Dan memang salaf terdahulu tuh begitu, ketika menghukum diri mereka nggak melakukan maksiat, cuma terlewatkan mendapatkan fadilah atau fadail, terlewatkan takbirnya imam, takbiratul ihramnya imam, dengan sebab keasyikan nonton melihat kebun kurma yang sedang berbuah. Enak gitu ya, melihat kebunnya, ya Allah, kurmanya ya rindang ya, buahnya ranum dan sebagainya. Saking enaknya akhirnya terlalaikan untuk segera salat berjamaah. Begitu berangkat ke masjid, bukan nggak ikut salat jamaah, tetap ikut, cuma ketinggalan imam takbiratul ihram. Bagaimana mereka menghukum diri mereka? Di antaranya ada yang salat malam semalam suntuk. Tuh. Ada yang apa yang membuat dirinya terlalaikan dari mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Oh iya, kebun korma, sodakohin tuh. Ya kalau kita nggak sodakohin ya paling nggak, udah kunci dulu di brankas, nggak boleh buka-buka, jangan pakai HP. Ya, gitu ya, itu yang efektif. Agar Allah berikan penjagaan kepada diri kita, jaga pandangan mata kita, jemaah. Ya, nah, baik, karena ini akhir zaman, masya Allah, subhanallah. Ya maksiat tanpa susah payah pun mereka datang menghampiri kita. Ya, itu dengan melalui gadget yang kita miliki, jemaah. Na'udzubillah wa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Nah, jadi jaga kepala kita dan sesuatu yang ada di dalamnya dari berbagai macam keharaman, agar Allah jaga kita. Apa maksud menjaga perut dan segala sesuatu yang ada di dalamnya? Maksudnya adalah menjaga hati kita, agar tidak terjerumus dari perkara-perkara keharaman atau yang bisa merusak kebeningan hati kita. Masya Allah. Ya, jauhi sifat hasad. Maka belajarlah untuk bahagia ketika melihat saudara kita bahagia. Karena hasad itu pasti ada pada diri semua manusia. Tinggal bagaimana kita tuh memanage, mengendalikannya. Ini penting. Ibu-ibu yang Allah uji suaminya beristri lebih dari satu, poligami, masya Allah. Contoh tuh Ibunda Saudah. Siapa Saudah? Hah? Siapa? Saudah siapa Saudah? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janda. Udah tua. Kira-kira kalau udah tua masih pas gak kalau dikatakan cantik? Enggak ya. Udah enggak masuk tuh kategori cantik kalau orang sudah tua. Gitu ya. Iya. Nah, tapi ternyata wanita yang dinikahi oleh Nabi setelah wafatnya Ibunda Khadijah adalah seorang janda yang sudah tua, ya, tentu ya tidak cantik karena usianya sudah tua. Punya banyak anak. Ibu-ibu senang banget, wah berarti ini dalil Ustaz ya. Nah, ya, dalil nih Ustaz nih. Ya, kalau suami mau nikah lagi, fadol deh. Tapi bagaimana dulu wanita yang mau dinikahin? Ana rela bang kalau antum mau nikah lagi. Tapi tuh yang kayak Nabi, kayak Saudah tuh, mau yang 60 tahun, ya anaknya banyak, ane cariin tuh. Mau pak kalau dapat tawaran gitu. Nabi begitu memang. Ya, Saudah sadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya lebih condong kepada diantaranya Ibunda Aisyah.
Ibunda Saudah sudah mencapai level kebeningan hati yang sangat luar biasa. Beliau rela tuh berikan jatah gilirnya Rasul di rumahnya untuk Ibunda Aisyah, selama itu bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang memang Allah takdirkan kehidupan rumah tangganya, suaminya, istrinya ternyata enggak cuma wanita tersebut, ada istri yang lain, suaminya berpoligami. Nih, jaga hati tuh. Ketika emang lagi giliran dengan istrinya yang lain, lah jangan diusik-usik, jangan ngakalin, bang, nih anak di rumah nih minta apaan gitu, lah jangan. Ini jatah istri yang lain, istrinya yang lain. Ya, ini luar biasa. Ibunda Saudah sampai kayak gitu. Artinya apa? Para ulama sampai mengatakan level kebahagiaan yang dirasakan oleh Ibunda Khadijah itu level kebahagiaan ya tingkat tinggi. Ketika beliau merasakan bahagia, orang lain bahagia. Yaitu Rasulullah bahagia, orang yang dia cintainya, dan kompetitornya bahagia, pesaingnya bahagia. Nih yang susah nih. Aduh ya Allah, kenapa? Bening hatinya, dia jaga tuh hatinya dari berbagai macam sifat hasad dan sebagainya. Penting, Masya Allah. Makanya tetap kan menjadi ummahatul mukminin, ibu buat orang-orang yang beriman, ya, yang dimana Allah tetap satukan beliau nanti di dalam surganya Allah, tetap mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bening hatinya, jaga hati jemaah. Ini penting, ini pelajaran ya. Ya, pelajaran yang perlu kita ambil dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi seorang rasul dan dijaga oleh Allah dari berbagai macam kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran agama, akidah yang buruk, keyakinan yang buruk dan sebagainya. Kita ingin dijaga oleh Allah, sama. Jaga hati kita. Ikhlaskan hati kita di dalam beramal apapun bentuknya. Di saat kita dalam rumah tangga yang punya kewajiban untuk mengasuh, ngebimbing anak-anak, ikhlas. Pembuktiannya gimana nih? Nah, anak aplikasikan dalam bentuk kasus-kasus dalam rumah tangga biar gampang difahami dan diterapkan insyaallah untuk kita semua termasuk anak. Kita kadang nggak ikhlas, kita nggak ngejaga hati kita nih, sesuatu yang ada dalam wilayah perut kita tuh, ya. Kita nggak ikhlas. Buktinya apa? Saat kita ngebimbing anak kita tuh benar-benar dia menerapkan komitmen atas janji kesepakatan yang udah dibuat dari kecil tuh. Pendidikan ini sudah mulai kita tanamkan. Kita demi Allah, bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia nggak kekurangan orang-orang pinter. Coba aja lihat juara-juara olimpiade sains dan ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu banyak dari mana? Indonesia jemaah. Kita nggak kekurangan orang pinter, tapi kita kekurangan orang-orang yang memiliki komitmen menjaga ajaran Al-Quran, ajaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi Qurani itu yang kurang di antara kita. Generasi yang komitmen dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Di antara penanaman nilai ajaran Islam adalah komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Rasul katakan al-muslimuna ala syurutihim. Kenapa sekarang banyak ketika pedagang-pedagang sukses muncul tapi mereka bukan pedagang yang jujur. Ketika mereka menjadi pemimpin, menjadi politikus, ya, atau menjadi ulama sekalipun, mereka nggak jujur. Mereka nggak bangun komitmen, nggak menunjukkan komitmen dari pendidikan awal yang salah. Yang lebih awal lagi sangat mungkin karena orang tua saat mendidik mereka tidak dengan kebeningan hati, tidak menjaga sesuatu yang ada di hatinya, mereka nggak ikhlas. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim yang baik itu yang menjaga komitmen telah dibuat. Akad yang sudah dibuat tuh bagaimana? Sepakati. Nah, kita nih aplikatif. Saat misalnya mau ngajak anak-anak kita, dia boring banget tuh. Ya di musim pandemi kan bikin bosan ya, bikin bosan. Suatu waktu antum keluar, fadhol, nggak apa-apa. Jangan terlalu fobia banget lah. Ya mungkin sepedaan, goesan gitu ya. Ini ada komunitas goes ya di sini. Ada ya. Asyik tuh. Apa ajak. Anak kalau misalnya nggak terlalu padat ya,
Sabtu Ahad anak goyang tuh anak-anak. Tapi tetap komitmen, pakai masker dan sebagainya. Atau suatu waktu kita pengen mungkin ke pasar atau mungkin ke mall beli sesuatu keperluan rumah tangga. Apa yang terjadi? Anak kita mau ikut. Dia mau ikut. Bi ikut dong Bi. Ya Ma ikut dong, Pa ikut dong. Oh, Masya Allah. Iya silakan. Tapi komitmen ya. Kalau mau ikut Mama, ikut Papa, ikut Abi, ikut Ami, ikut Umi, syaratnya satu, ikut doang. Nggak boleh belanja macam-macam. Ini pandemi, babe kena dampak gitu ya. Kasih tahu biar dia juga perhatian terhadap kondisi orang tuanya. Sanggup? Ikut doang? Iya. Kamu bosan di rumah kan? Iya. Baik. Ya udah. Komitmen. Nah, saat masuk mall, nah di sini nih pertaruhan. Bagaimana kita menjaga komitmen, keikhlasan kita, kebeningan hati kita untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita. Begitu dia masuk mall, mulai matanya jelalatan. Wah, iya, tempat anak-anak, ya, mainan-mainan. Dia lihat mainan koleksi terbaru kesukaannya. Ya, mungkin Hot Wheels atau apa gitu ya. Kalau yang cowok kan gitu ya, mobil-mobilan tuh yang edisi macam-macam, ya. Nah, kayak gitu. Ya Allah. Apa yang terjadi? Mulai itu. Anak-anak wajar, mereka anak-anak. Justru kita nih orang tua. Kebeningan hati kita nih, ya sebagaimana kita dalam menunaikan hadis ini, menjaga sesuatu yang ada di sekitar perut kita, di antara hati kita, keikhlasan kita dalam mendidik anak, menanamkan nilai-nilai kebaikan, itu dipertaruhkan saat itu. Harus kita tunjukkan komitmen atau enggaknya kita. Apapun reaksi anak saat dia udah mulai menunjukkan tuh, ya, menyelisihi atau enggak komitmen terhadap janji yang udah dibuat, kita harus komitmen. Anak-anak sama kayak kita dulu, ya, di saat udah pengen sesuatu ingin dibelikan, keluar jurusnya. Matanya udah mulai ngembang air mata tuh, berkaca-kaca biasanya gitu ya. Ya. Kalau jurus berkaca-kaca matanya itu nggak ampuh, dia keluarin jurus berikutnya. Nangis mulai sesenggukan, gitu ya. Ya. Nangis orang tua masih tetap nggak bergeming. Anak pinter ya, apalagi anak sekarang gitu ya. Tahu nih kapan nih babe gue ini lemah gitu ya, atau ibunya gitu kan, mamahnya. Mulai jurus berikutnya. Apa tuh? Kalau begitu tangisan yang bersuara itu nggak mempan juga, biasanya mulai itu ngejatuhin badannya tuh di lantai mall tuh, ya. Pakai jurus kopro, roll depan, roll belakang, itu macam-macam guling-gulingan. Ini dipertaruhkan nih hati kita nih. Dan saat itu pengunjung mall kira-kira gimana? Udah mulai mengarahkan pandangannya ke kita ya? Ya kan? Mulai itu ngeliatin tuh anak siapa ini, diliatin orang tuanya, kita diliatin. Nah itu tuh keikhlasan kita, kejaga tidaknya keikhlasan kita dipertaruhkan saat itu. Ya. Di saat udah mulai banyak pengunjung mau ngeliatin kita, ngeliatin anak-anak kita, kalau kita tetap komitmen, nyarin. Oh iya Pak, ini anak saya Pak, nggak apa-apa dia lagi nangis. Itu aja. Tapi kalau kita udah malu nih, udah pada ngeliatin kita, udah beliin nih Mam, beliin. Itu tuh. Kita gagal saat itu. Kita gagal saat itu. Seharusnya kita tetap komit. Kita tetap kerjain aja apa yang menjadi aktivitas kita di mall. Nah, kamu sini dulu, lanjutin nangisnya, ya. Bapak mau bayar dulu tuh di kasir. Begitu. Kita udah selesai bayar masih nangis dia. Waduh capek, beliin minum. Kamu capek kan nangis nih, Bapak beliin minum. Ya. Udah selesai minum masih nangis, kasih, buat lagi komitmen. Mau berapa lama lagi tahan nangis, kan? Bapak kasih waktu 15 menit lagi selesai. 15 menit nggak selesai nangisnya, bawa pulang. Sekalipun makin banyak orang yang ngeliatin, itu tuh bapak tega banget tuh, nggak masalah. Ini masalah keikhlasan. Kita seorang pendidik. Gitu. Kalau saat itu kita nyerah dengan jurus-jurus anak yang ditunjukkan agar kita luluh, sama tuh, ya. Artinya kita bukan pendidik, kita politikus tuh. Pencitraan tuh. Kenapa mencitraan? Iya nggak mau ingin dilihat buruk, gitu kan? Pendidik sih nggak peduli. Kita cari ridho Allah. Kita pengen anak kita nih terbangun tuh karakternya untuk komitmen mengamalkan ajaran yang Rasul sampaikan, al-muslimuna ala syurutihim. Allah bakal jaga kita nih, jaga keluarga kita. Berawal dari keikhlasan. Jaga sesuatu yang ada dalam hati kita, jemaah. Karena memang perlebar dengan pembahasan pelajaran-pelajaran bisa kita petik, jemaah.
Karena memang kisah terkait dengan sebelum turunnya wahyu memang tidak terlalu banyak. Ya. Nah ini penting semua. Ini penting nih. Ya sama, antum ajak pergi. Ya kita kesian, ajak rekreasi di waktu Ustaz, habis mereka pada ngerengek-rengek, ya Pak ajak dong taman safari Pak, ya Bi ke taman safari dong. Iya, apa-apa. Tapi lihat karakter anak kita, dia suka berkelahi gitu sama saudara-saudaranya, suka berantem gitu ya. Kita jadikan sebagai sarana ngedidik mereka. Kita ke taman safari insyaallah pekan depan. Tapi perjanjiannya enggak boleh berantem ya. Selama perjalanan kita sampai pulang lagi enggak boleh ada berantem. Begitu masuk mau keluar tol Bogor, kalau ke taman safari kan tol Ciawi berarti ya. Ini tol Bogor berarti kan belum tuh. Mulai dia bakbuk di belakang berantem. Nah, kebeningan hati kita, keikhlasan hati kita dalam mendidik anak dipertaruhkan saat itu. Ya, kalau kita lanjutin gagal kita saat itu. Harusnya apa? Sen kiri, ambil tol Bogor, sen kanan putar balik. Tuh. Nangis di lu kok balik lagi? Kalian nggak komit dengan janji yang udah dibuat. Kan Bapak bilang, Abi bilang kalau mau rekreasi nanti kita Bapak penuhin, tapi nggak boleh berantem. Tadi ngapain di belakang? Berantem. Tuh. Yaudah Pak nggak berantem lagi. Ya, Bapak marah enggak tuh? Bapak marah tuh ketawa aja. Sampein begitu. Nggak marah. Yaudah nggak berantem lagi. Iya itu untuk rekreasi berikutnya nggak berantemnya. Ya, sekarang pulang. Begitu coba. Ini kebeningan hati ini penting. Penanaman nilai-nilai seperti ini dari kecil ya. Masya Allah. Ya. Kemudian jaga apa lagi agar Allah memberikan penjagaan kepada diri kita sebagaimana Allah menjaga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hifdzul lisan. Jaga lisan kita ya. Man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin padaku apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu dua bibir, maksudnya dua janggut di antara kumis dan jenggot, yaitu bibir, lisannya. Dia bisa jaga lisan dan menjaga sesuatu yang di antara kedua kakinya, itu kemaluannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah. Agar Allah jaga kita sebagaimana Allah menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga lisan kita jemaah. Jaga lisan kita. Ya. Naam. Tidak berkata-kata sesuatu yang bisa menghancurkan amal kita, menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Nah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala ada kalanya Allah Subhanahu wa taala berikan dalam wujud dihadirkannya rasa takut kepada diri kita untuk melakukan maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jemaah. Ya, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita ilmui. Ya. Sekali lagi Anda sampaikan, penjagaan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ada kalanya diberikan dalam bentuk wujud rasa takut yang muncul dari diri kita untuk melakukan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah saat kita lakukan ya secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi? Tapi muncul rasa takut yang begitu besar dari diri kita kepada Allah untuk jatuh kepada maksiat tersebut. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan penjagaannya buat diri kita. Makanya minta jemaah agar Allah berikan rasa takut dalam diri kita untuk melakukan maksiat. Yang dimana rasa takut itu muncul, faktor pendorongnya adalah ketika seseorang diberikan ilmu yang manfaat. Ya. Makanya permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali setiap hari yang beliau jalani, untayan doa yang beliau sampaikan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wahai Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat. Ilmu yang kayak gimana Ustaz? Ilmu yang manfaat ini ilmu yang dia hadir datang menjaga diri kita saat diperlukan. Ketika kita
dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Oh, penting jemaah. Ilmu yang kayak gini nih kita berharap Allah berikan nih. Kadangkala kita udah tahu banyak dalil. Emang nggak boleh sih Ustaz khalwat berdua-duaan. Ya, tapi gimana lagi Ustaz tuh? Berarti ilmunya belum ilmu yang manfaat. Karena tidak melahirkan rasa takut kita kepada Allah. Ya, kita berharap kepada Allah. Allah jaga kita di antaranya karena Allah berikan ilmu yang manfaat, yang dengan sebab ilmu yang manfaat ini diberikan kita rasa takut untuk jatuh kepada maksiat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ya, di dalam kitab beliau Fiqh Asma'il Husna, dan alhamdulillah kitab ini sudah diterjemahkan, ya. Sudah terjemahkan. Beliau menukil satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa riwayat yang beliau sampaikan? Ketika seseorang sudah diberikan nikmat rasa takut kepada Allah dengan sebab ilmu yang manfaat yang Allah sudah karuniakan pada dirinya, terhalang seseorang dari melakukan dosa atau maksiat, jatuh kepada kemaksiatan. Ya. Ketika Al-Imam Ibn Rajab menjelaskan, rawada rajulun imra'atan fi falatin laylan fa'abat. Ya, ketika ada seorang laki-laki yang lagi ngebujuk rayu seorang wanita di tengah kegelapan malam, ya, di tengah padang pasir, nggak ada manusia kecuali mereka berdua. Si cowok ngerayu-rayu si akhwat, si perempuan. Ya. Akan tetapi kemudian wanita itu menolak bujuk rayu sang laki-laki. Tapi yang laki-laki ini nggak kalah, ya, semangatnya untuk terus membujuk rayu. Dia berkata, ya, jangan khawatir. Ma yarana illa al-kawakib. Enggak ada yang lihat kita kecuali bintang-bintang yang ada di langit. Aman gitu dengan kata lain. Ya Allah. Lihat nih, ilmu yang manfaat yang hadir di saat dibutuhkan untuk menjaga diri kita sehingga memberikan rasa takut yang besar jatuh kepada kemaksiatan. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh wanita tersebut ketika laki-laki itu berkata, nggak ada yang ngelihat kecuali bintang yang ada di langit. Wanita itu berkata, wa aina mukaukibuha, lantas di mana, ya, yang menciptakan bintang-bintang itu? Aina Allah, aina Allah, di mana Allah? Kalau engkau katakan bintang itu doang tuh yang lihat kita, berarti yang menciptakan bintang itu jauh lebih melihat kita. Ya Allah. Dan terhalanglah dirinya melakukan maksiat kepada Allah. Sebagaimana yang kita dapati juga hadis yang menceritakan tentang 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma dhilla illa dhillu, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 golongan yang Allah akan berikan naungan kepada diri mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Ya, yang dimana dibujuk rayu oleh wanita cantik dan juga memiliki kedudukan, kaya, cantik pula. Dan tempatnya sudah kondusif untuk mereka melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Mereka menuntaskan, ya, kenikmatan melakukan maksiat kepada Allah. Udah kondusif. Tapi apa yang terjadi? Dia mengurungkan niatnya. Dia tidak memperturutkan hawa nafsunya dengan sebab apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang ngerayu kagak cantik. Tuh. Ya. Udah gitu nggak dirayu lagi, tetap jatuh pada maksiat. Nah ini hati-hati.
Hati-hati jemaah. Ya, yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita untuk tidak jatuh kepada perbuatan dosa adalah diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ilmu yang manfaat. Yang dimana ketika seorang sudah diberikan kenikmatan atau kelezatan ilmu yang manfaat yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga hadir rasa takut melakukan dosa kepada Allah, maka kenikmatan saat dirinya takut melakukan maksiat kepada Allah mengalahkan kenikmatan dia melakukan dosa kepada Allah. Berzina nikmat ya? Nikmat sesuai dengan hawa nafsu. Kan Rasul sudah katakan huffatin nar bisyahawat. Dilingkupi, dikelilingi perkara-perkara yang akan mengarahkan seorang ke nerakanya Allah itu dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat, artinya yang enak-enak. Tapi seseorang yang sudah dijaga oleh Allah dengan sebab diberikan, dikaruniakan ilmu yang manfaat, maka kenikmatan ilmu yang manfaat yang ada pada dirinya mengalahkan kenikmatan angan-angannya menuntaskan perbuatan zina yang sudah di hadapan matanya. Masya Allah. Penting jemaah. Sering-sering berdoa kepada Allah agar Allah jaga diri kita dari melakukan pelanggaran-pelanggaran agama yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Allah telah sampaikan dalam Al-Qur'an, dalam hadis untuk kita jauhi. Semoga Allah jaga kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dari sisi akidah, dari sisi ibadah, ataupun dari sisi perilaku-perilaku buruk. Ada yang mau ditanya jemaah? Fadhal. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika walimah ada musiknya dan kita sebagai pengantin tahu bahwa musik itu haram? Atau anak sudah berdoa dan berusaha meyakini orang tua bahwasanya musik itu haram, tapi orang tua tetap bersikeras melaksanakan walimah atau resepsi pernikahan dengan ada musiknya. Kalau kondisinya sudah seperti ini, maka insya Allah ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil terus banyak istighfar kepada Allah. Karena sesungguhnya kondisi yang seperti ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan ujian atau pencobaan yang di luar batas kemampuannya. Dia udah berupaya. Tapi karena urusan mengadakan walimah itu bukan urusan pribadi, tapi menyangkut keluarga besar. Kalau memang kita sebagai pengantin yang sudah paham tentang hukum ini, hukum musik tidak diperbolehkan termasuk dalam acara walimah, bisa menentukan secara mutlak, itu sih enak. Cuma permasalahannya walimah ini kan urusan keluarga, ya kan? Jadi dalam hal ini sudah serahkan kepada Allah. Allah Maha tahu. Yang penting pada saat musik didendangkan, sebisa mungkin antum perbanyak istighfar, atau kalau perlu pakai headset, jangan turut ngangguk-ngangguk seakan menikmati. Jangan. Gitu ya. Nah, apa hukumnya zikir tapi karena tujuan tertentu? Apa tujuan tertentunya? Nah, jika karena agar rezekinya makin banyak, usahanya maju, omsetnya naik dan seterusnya, maka ini tentu tujuan-tujuan duniawi. Tapi jika karena ingin mendapatkan ketenangan hati, memang itu manfaat utama dari kita berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah maka akan menjadikan hati menjadi tenang. Di saat musim pandemi perbanyak zikir, bagus. Maka tujuan yang seperti ini tujuan yang dibenarkan. Taib, tapi udah zikir nggak tenang-tenang Ustaz. Ada nggak yang merasa gitu? Udah zikir Ustaz, udah baca Quran, kagak tenang-tenang niati. Bukan salah zikirnya. Boleh jadi sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau katakan mengobati masalah hati, ketenangan atau ketidaktenangan itu kan masalah hati galau, cemas itu masalah hati, penyakit hati. Cara mengobatinya sama sebagaimana kita mengobati penyakit yang ada pada fisik kita. Berikan obat.
Obatnya udah dapat, tapi tentukan dosisnya secara tepat. Tuh kalau yang udah zikir, yang ngomong udah zikir Ustaz kagak tenang-tenang, dosisnya belum tepat. Nggak cukup zikirnya yang cuma 33 kali ba'da shalah, tapi terus perbanyak. Setiap aktivitasnya kan nggak lepas dari zikir kita, ya kan? Mau ke kamar mandi berzikir kepada Allah, mau bercanda sama bini berzikir gak? Berzikir Allah, Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan. Tuh zikir-zikir gitu tuh juga terus diperketat, didisiplinkan lagi, agar benar-benar kita merasakan pada akhirnya ya zikir itu melahirkan ketenangan, sehingga nggak nyala-nyalain zikir. Udah zikir nggak tenang-tenang, Ustaz apa bener nih hadis? Enggak. Apa bener tuh ayat? Enggak. Kitanya yang salah di dalam menentukan takaran dosisnya. Perbanyak, mungkin baca Qur'annya ya minimal sejuz gitu ya. Nah, jadi sama sebagaimana mengobati masalah yang ada pada fisik gitu ya. Dan apakah boleh ketika habis salat tahajud membaca doa-doa yang ada di buku doa, selama doa-doanya itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau isi kandungannya itu tidak melanggar syariat, ya, tidak mengandung bentuk-bentuk kesyirikan dan sebagainya, berbagai bentuk kesyirikan dan sebagainya, ya maka boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, ya. Taib. Makanya cobalah koleksi buku-buku yang sudah jelas bisa kita jadikan sebagai acuan, referensi untuk kita beribadah. Di antaranya buku tentang zikir, doa dan zikir, tulisan dari guru kita Ustaz Yazid. Kan ada ya, banyak kumpulan doa-doanya di situ. Ya, beliau kumpulkan dalam bentuk buku. Nah, kita jadikan rujukan. Baca, fadhal, ma'alish. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana sudah menikah selama 4 tahun. Pada awal nikah ana kurang paham mengenai hukum pada pernikahan. Ana sering ucap kata pisah pada istri karena istri suka buat kesal. Setelah ana tahu dan suka pengajian, mengikuti pengajian, ana kepikiran terus dengan ucapan ana. Apakah istri ana masih halal untuk ana? Nah, jika memang benar-benar tidak tahu, nggak tahu tuh karena kejahilannya, insya Allah ya ma'fu anhu, insya Allah dimaafkan ya. Tapi memang setelah itu harus benar-benar ya menghilangkan kejahilan dalam dirinya, karena kejahilan itu adalah sumber keburukan, termasuk keburukan dalam rumah tangga. Dia harus benar-benar belajar untuk memahami bagaimana tanggung jawab sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai seorang istri, ya, sehingga ya dia juga menjauhi hal-hal yang terlarang di dalam ya hubungan bersama istrinya atau keluarganya. Sehingga jangan sampai ada ucapan-ucapan yang nanti berkonsekuensi ya jatuh hukum. Tapi karena ini kan ini kan disampaikan latar belakang karena ketidaktahuan. Sesuatu yang dilakukan karena ketidaktahuan, maka ini sesuatu yang dimaafkan. Selama nggak pura-pura nggak tahu ya. Tapi kalau benar-benar nggak tahu, insya Allah dimaafkan. Tapi jangan juga nanti ngakalin. Oh kalau gitu mendingan aneh kagak tahu aja deh gitu ya. Nah, ini juga jangan, nggak boleh ya, karena kejahilan itu adalah keburukan. Jadi insya Allah masih halal. Tapi jangan pernah mengulangi lagi hal-hal yang bisa mempengaruhi ya status hubungan antum bersama pasangan hidup. Nah, apalagi pada puncaknya saat terjadi masalah, ana langsung katakan talak 3. Ya Allah, nah gitu ya. Ada proses. Talak 3 itu dikatakan talak 3 jika seseorang mengucapkan kata talak ya dengan sebab dia tahu tentang hukum talak, keluar dari lisannya, maka jatuh talak. Kemudian begitu talak berjalan, masih dalam masa iddah si istri sadar nggak enak ternyata ya tidur sendirian itu ya, kita balikan lagi yuk, balikan, rujuk. Nah, berarti terhitung 1. Kesel, nggak bisa mengendalikan emosi lagi, talak lagi itu 2 ya, setelah itu rujuk 2. Nah, hati-hati nih, udah yang ketiga nih, nah ini dia yang disebut dengan talak ba'in. Kalau tadi masih sifatnya talak raj'i, masih bisa balik. Makanya konsep talak tuh saking keselnya talak 3 langsung ente. Nah, boleh begitu cuma ya. Nah, batil nanti talaknya. Nah, jadi ya, tidak dianggap sebagai talak yang seperti itu. Ya, apakah Anda tidak bisa rujuk kembali? Ya, kalau kembali kepada pertanyaan tadi kronologis di awal, karena ketidaktahuan, ya insya Allah perkara yang dimaafkan.
Ya, apalagi di sini sudah disampaikan nyesal dengan ucapan anak tersebut. Ya, apalagi masih saling mencintai. Semoga Allah perbaiki hubungan suami istrinya insyaallah. Apa hukumnya bila seorang yang paham syariat namun lebih memilih hukum adat dan menyelisihi syariat? Ya, dia punya konsekuensi hukum yang berat nanti ya di hadapan Allah. Ya, karena dia menyepelekan syariat yang sudah diketahui. Jangan sampai masuk kategori orang-orang yang di sini kategorinya bisa fasik, atau bisa sampai kalau pada tahapan yang lebih berat lagi munafik. Ya, dia tidak meyakini kebenaran dari syariat yang sebenarnya dia sudah ketahui. Ya, hati-hati. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah nanti akan sangat besar kepada orang-orang yang mengucapkan sesuatu ya yang dia ketahui ilmunya namun dia tidak lakukan. Ya, makanya ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang berbuah amal. Ustaz, bagaimana hukumnya menerima sedekah dalam bentuk sembako dan nasi kotak dari seorang yang bekerja di klub malam? Ya, ibu saya janda jadi suka diberikan. Nah, jika dia termasuk orang-orang yang memang layak untuk diberikan bantuan, maka para ulama jelaskan boleh. Ya, karena tidaklah seseorang memikul dosa orang lain, itu urusannya. Makanya sebagian ulama memperbolehkan selain ada cara yang lain, diantaranya ketika ingin membersihkan bukan berarti hartanya jadi halal, ngebuang harta riba itu dialokasikan kemana? Sebagian ulama katakan di tempat-tempat sarana umum, WC umum dan sebagainya. Sebagian ulama mengatakan boleh ya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena keharaman ribanya pada sisi orang yang melakukannya. Namun setelah diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka dia tidak menanggung dosa ribanya. Baik. Kecuali jika memang pemberian atau hadiah-hadiah yang diberikan kepada kita yang memang itu berasal dari acara-acara yang dimana dibuat untuk ya dalam rangka mempersekutukan Allah, dibuat sajian ya dalam rangka dipersembahkan untuk selain Allah, kemudian dibawain tuh berkatnya ke kita, itu nggak boleh tuh, karena dalam rangka kesyirikan. Ya, na'amallahu alam bisawab. Tapi kalau sudah muncul keraguan, ya, tapi kan ini ngambil hartanya dari sesuatu yang terlarang, aktivitas terlarang Ustaz, misalnya pekerjaan yang haram, maka dalam hal ini kalau sudah muncul keraguan, maka kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Baik, pertanyaan berikutnya, benarkah kita tidak boleh salat di atas sejadah yang bergambar masjid atau Ka'bah? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Anda belum pernah mendapatkan keterangan ya dari para ulama yang memberikan larangan ya seseorang ya dilarang untuk salat di atas sejadah yang bergambar masjid ataupun Ka'bah. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Tentang hal ini Anda belum tahu penjelasan dari para ulama ya. Baik. Yang tidak boleh atau yang seharusnya dijauhi jika memang sejadah-sejadahnya itu bergambar makhluk-makhluk yang bernyawa, itu Anda ketahui. Tapi kalau yang seperti ini, Allah alam bisawab, masjid ya paling boleh jadi dikhawatirkan bisa memalingkan kekhusyuannya. Makanya kan sebaiknya yang tidak terlalu banyak corak ya dan sebagainya. Nah, tapi andai pun sekiranya ada larangan ya, maka bukan yang sifatnya larangan yang haram. Ya, para ulama menjelaskan biasanya umumnya hal-hal yang bisa memalingkan seseorang untuk bisa khusyuk, maka ini sesuatu yang sifatnya makruh. Ya, makanya kenapa cara berpakaian pun harus dikondisikan saat seorang sholat agar bisa mengkondisikan ya diri kita dan jamaah lain bisa khusyuk. Walaupun bukan berarti terlarang secara ya haram gitu, tapi tetap kalau memang sudah kategorinya larangan ya, jika memang kita yakin itu adalah sebuah larangan yang sudah dijelaskan oleh para ulama, ya maka jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang terakhir ya. Ana mau bertanya, kenapa maksiat di kala sendiri itu bisa menghancurkan amal kita? Bagaimana cara menjauhi
maksiat tersebut. Nah, sebenarnya yang menghancurkan yang bisa menghancurkan amal kita itu tidak hanya maksiat yang dilakukan secara sendiri atau sembunyi-sembunyi. Maksiat yang kita lakukan terang-terangan pun bisa menghancurkan amal. Tapi memang maksiat yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi artinya sangat jelas tidak adanya keikhlasan dalam diri seseorang. Di saat dirinya merasa takut, khawatir, malu diketahui oleh banyak orang, tapi dia justru tidak merasa malu melakukan maksiat di hadapan Allah. Artinya pada saat itu dia sangat merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sendiri-sendiri kan biasa itu takut ketahuan orang, gitu kan, malu, Ustaz. Tapi Allah enggak ada rasa malunya. Artinya dia merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Ya bagaimana cara menjauhi maksiat tersebut? Ya tadi Anda sudah sampaikan. Segala bentuk sarana yang menjadikan manusia jatuh kepada maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, putus. Jauhi. HP kita kah? Laptop kita kah? TV kita kah? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sambil terus berdoa kepada Allah agar Allah kokohkan keimanan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.